Ini perihal apa namanya, berkas sudah P19 sudah hampir mau sebulan, ini seperti apa sih Bang? Sebenarnya penyidik sudah melakukan pelanggaran KUHAP ya. Karena berdasarkan pasal 61 ayat 3 KUHAP yang baru, 19 itu untuk pelengkapan berkas itu hanya 14 hari. Itu perintah undang-undang loh. Bukan tafsir hukum, tidak. Ini kan udah hampir sebulan, berkas udah P19 terus nih. Mungkin melihat kinerja dari kepolisian Kapolri sendiri seperti apa sih Bang? Sebenarnya menurut saya ini pelanggaran KUHAP serius ya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Karena undang-undang telah memberikan batas waktu atau tenggang waktu kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melengkapi P19. Ini perintah undang-undang ya. Pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang baru mengatur bahwa 14 hari setelah P19 maka penyidik harus merampungkan proses pemberkasan dan kemudian segera mengirimkan berkas tersebut kepada kepada kejaksaan. Nah, setahu saya tanggal 13 Januari berkas dikirimkan ke kejaksaan, tanggal 27 Januari berkas tersebut dikembalikan. Artinya kalau kita bandingkan kinerja kepolisian dengan kinerja kejaksaan, kejaksaan itu patuh terhadap ketentuan undang-undang ya. Sebelum melewati 14 hari, kejaksaan sudah memberikan P19. Begitu P19 diterima oleh pihak Polda Metro Jaya, maka berdasarkan amanat dari pasal 61 ayat 3 KUHAP yang baru, penyidik juga harus merampungkan berkas perkara sebelum 14 hari. Nggak boleh lewat dari 14 hari. Karena kalau lewat dari 14 hari, berarti penyidik Polda Metro Jaya menabrak hukum acara pidana, menabrak ketentuan hukum yang sudah jelas mengatur soal tenggang waktu 14 hari. Nah, setahu saya ini sudah hampir 1 bulan. Kenapa berkasnya nggak dikirim-kirim juga gitu loh? Menurut saya ini proses penyidikan yang tidak profesional gitu loh. Ini perkara bukan perkara kecil. Ya, meskipun hanya selembar ijazah, tetapi ini perkaranya adalah mantan presiden. Masa Polda Metro Jaya sudah berani menetapkan tersangka, tetapi pada saat merampungkan berkas perkara dengan melakukan penyidikan tambahan itu jauh dari kinerja yang profesional gitu. Implikasi hukumnya apa Bang ketika ini ada seperti Abang tadi bilang ada yang ditabrak Bang? Implikasi hukumnya apa? Implikasi hukumnya menurut saya kejaksaan harus segera berdasarkan hukum acara ya, harus segera mengirimkan P20. P20 itu adalah surat pemberitahuan dari pihak kejaksaan bahwa penyidik telah melampaui batas penyidikannya. Sehingga dengan demikian, kalau dikirimkan P20, maka SPDP-nya juga dikembalikan. Kalau SPDP yaitu surat pemberitahuan dimulai penyidikan dikembalikan kepada pihak Polda Metro Jaya, berarti perkara tersebut tidak bisa lagi dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Artinya perkara tersebut dengan sendirinya berhenti di tengah jalan. Melihat hal ini, langkah apa atau upaya hukum apa lagi yang akan dilakukan oleh teman-teman dari pengacara Roy Suryo CS? Sekarang begini, bolanya itu kan ada pada pihak Polda Metro Jaya dan ada pada pihak kejaksaan. Kami sih berharap bahwa dengan keterlambatan waktu dan pelanggaran terhadap KUHAP dilakukan oleh Polda Metro Jaya, maka pihak kejaksaan harus melakukan kewenangannya berdasarkan perintah KUHAP, yaitu segera mengirimkan P20 bahwa batas waktu penyidikan telah berakhir, dan dengan demikian maka disusul lagi dengan SPDP, pengembalian SPDP oleh pihak kejaksaan. Kalau SPDP dikembalikan oleh pihak kejaksaan, berarti perkara tersebut secara hukum tidak bisa lagi naik kepada proses penuntutan. Itu konsekuensi hukumnya. Nah, sekarang kuncinya hanya ada pada kejaksaan. Karena Polda telah melampaui batas 14 hari, ini sudah lewat dari 1 bulan lagi, maka menurut kami berdasarkan KUHAP, seharusnya kejaksaan segera mengirimkan P20 dan kemudian segera mengembalikan SPDP. Kalau kemudian SPDP dikembalikan, ya apa yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Memangnya perkara ini akan disidangkan oleh pihak Polda? Memangnya penyidik akan membawa perkara ini ke pihak ke peradilan? Kan yang membawa perkara adalah jaksa penuntut umum. Kalau SPDP-nya dikembalikan, berarti artinya perkara tersebut tidak bisa lagi dibawa ke ranah persidangan. Kita hanya berharap aja kepada pihak kejaksaan untuk melaksanakan KUHAP dengan konsisten. Mungkin upaya menyurati atau apa itu memang tidak bisa atau hanya menunggu sifatnya itu? Karena itu kan kewenangannya pihak penuntut umum ya, dan kewenangan penuntut umum itu diberikan oleh undang-undang.
Ya. ketika tidak diambil kemenangan itu, Ya berarti kita mempertanyakan juga dong profesionalisme dan kinerja dari pihak kejaksaan. Sudah berani mengembalikan berkas dengan petunjuk P19, kemudian mereka mengembalikan itu jauh sebelum 14 hari atau jauh sebelum lewat 14 hari. Mereka kembalikan itu setahu saya pada tanggal 27 Februari ya. Informasi yang kita dapatkan itu berarti 13 Januari berkas dikirimkan, kemudian tanggal 27 Januari juga dikembalikan oleh kejaksaan dengan petunjuk. Itu menunjukkan bahwa sebelum 14 hari kejaksaan telah mengembalikan berkas itu dengan petunjuk. Nah, seharusnya juga ketika berkas ini lewat dari 1 bulan, udah hampir 1 bulan lebih loh, ya seharusnya kejaksaan udah nggak perlu lagi terima berkas perkara ini, kembalikan saja SPDP-nya. Karena sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ini penentuan batas waktunya undang-undang. Bukan kita yang menentukan. Ini perintah undang-undang. Kenapa undang-undang memberikan batas waktu? Supaya proses penyidikan itu tidak melanggar hak asasi seseorang. Supaya penyidikan itu ada batas waktunya. Supaya perkara itu tidak digantung oleh pihak penyidik gitu. Tetapi ketika pelanggaran dilakukan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya, maka konsekuensi hukumnya adalah berkas perkara beserta surat pemberitahuan dimulai penyidikan SPDP yang pertama kali dikirim oleh Polda Metro Jaya kepada kejaksaan dikembalikan, dan kalau dikembalikan berarti perkara tersebut tidak bisa lagi dituntut di pengadilan. Bang, berarti kelanjutan untuk sidang yang di MK sendiri juga dipertanyakan nggak sih Bang untuk perjuangan RRT sendiri? Kan mereka kan Abang juga salah satu timnya, kan berjuang juga untuk ke MK juga kan, ini seperti apa Bang? Ya kalau MK perjuangan di MK itu berbeda dengan yang di Polda Metro Jaya. Yang di MK itu adalah peradilan konstitusi dan itu adalah menguji norma, menguji pasal. Sementara yang dilakukan di Polda Metro Jaya ini kan ujungnya adalah peradilan umum. Jadi tidak saling menyandra gitu, ya. Baik proses perkara pidana maupun juga judicial review di Mahkamah Konstitusi itu tidak saling menyandra. Bisa berjalan paralel, ya. Jadi kalaupun nanti putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menerima permohonan daripada RRT dilakukan setelah proses P21 atau pada saat proses persidangan, itu kan bisa dilakukan, bisa dijadikan sebagai bukti yang meringankan gitu, untuk menggugurkan proses penuntutan yang sedang terjadi di persidangan. Bang, lalu Bang mungkin ini juga sedang di sisi lain juga lagi ramai juga perhatian tentang maaf Mas Rismon juga nih, banyak yang mempertanyakan tentang kelanjutan dari Mas Rismon sendiri seperti apa, mungkin dari abang-abang tim kuasa hukum RRT sendiri gimana nih Bang? Kalau soal Rismon, saya kira kami tidak mendapatkan kuasa terkait dengan perkaranya Bang Rismon. Ya, kami bukan tim kuasa hukum untuk yang sedang dilaporkan oleh teman-teman dari kubu sebelah terhadap dugaan ijazah ya yang diduga palsu Bang Rismon. Kami tidak menerima kuasa untuk itu, sehingga saya tidak bisa memberikan komentar. Tetapi kalau teman-teman mau mempertanyakan kelanjutannya, ya silakan konfirmasi langsung ke Bang Rismon, kecuali Bang Rismonnya memberikan kuasa kami untuk itu. Kuasa kami hanya sebatas perkara yang di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Bang, izin kalau boleh tahu, kalau Mas Rismon sendiri mungkin ada kuasa hukum yang sendiri nggak sih? Tanya ke Bang Rismon. Bang, lalu Bang mungkin kelanjutannya nanti apakah nanti ada tambahan saksi ahli lagi kah Bang atau bagaimana? Kami sudah berkoordinasi untuk sementara ini. Kami dalam waktu dekat belum akan mengajukan ahli tambahan ataupun saksi tambahan ya. Kami minta hasil dari pihak kejaksaan ketika nanti berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan keterlambatan waktu pihak Polda Metro Jaya merampungkan berkas perkara melebihi 14 hari dan ini sudah hampir 1 bulan lebih. Ya, SPDP-nya ya kembalikan aja. Sip.